Stop! Jangan buang pakaian kalian. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2023, Indonesia menghasilkan sebesar 13,38 juta ton sampah plastik atau sekitar 19,12% dari total timbunan sampah nasional. Nah, kalian tahu nggak asal sampah ini dari mana? Sayangnya, sebagian besar sampah ini dihasilkan dari kemasan produk fast fashion yang digunakan untuk mengirim produk ke konsumen. Nah, tapi masalahnya belum berhenti sampai di situ. Tantangan pengelolaan limbah tekstil juga jadi makin berat karena sektor tekstil di Indonesia ini memproduksi 60% pakaian yang terbuat dari bahan sintetis yang membuat sampah ini jadi susah buat didaur ulang. Dan ya pada akhirnya jadi sampah abadi deh. Nah, daripada kalian ngebuang pakaian bekas kalian, gimana kalau kita upcycle aja? Kalian gak tahu upcycle? Ini. Nah, upcycle itu adalah proses mengubah barang yang tidak terpakai menjadi produk baru yang memiliki nilai kualitas yang lebih tinggi. Nah, oleh karena itu, Clay hadir buat kalian. Clay adalah jasa upcycling fashion yang menghadirkan layanan jasa daur ulang fashion yang tidak hanya mengubah bentuk dari fashion tersebut, tetapi juga menghadirkan pengalaman baru bagi pelanggan, di mana pelanggan membawa kain atau pakaian lama untuk diolah menjadi produk fashion baru. Nah, Clay juga fokus pada desain, pembuatan ulang, dan personalisasi. Nah, kalian tahu nggak kalau Clay itu terdiri dari 4 orang? Yuk, aku kenalin. Ada Isan, ada Desi, ada Hari, dan terakhir aku. Nah, sekarang yuk kita coba tanya ke mereka. Halo, aku tuh Bagus, CEO dari Clay ini. Nah, kalian mau tahu tugas aku apa aja? Nah, tugas aku di sini menjaga visi dari Clay supaya tetap pada jalurnya dan menjaga sustainability atas setiap keputusan dari bisnis ini. Hai, perkenalkan saya Iksan. Saya di Clay berperan sebagai CIO atau Chief Administrative Officer yang bertugas mengatur dan merapikan administrasi dan dokumen usaha agar proses upcycle dari pelanggan sampai ke produksi dan kerjasama dengan partner berjalan tertib dan gampang dilacak. Saya Desi, CFO di Clay. Saya bertanggung jawab mengelola seluruh aspek keuangan bisnis. Fokus saya ada pada 3 hal. Yang pertama, mengatur anggaran. Yang kedua, mengawasi aplikasi. Dan yang ketiga, menentukan strategi harga untuk setiap pelayanan upcycle. Saya memastikan setiap biaya, mulai dari gaji, bahan habis pakai, hingga perawatan alat terkelola dengan efisien. Saya Ari. Saya di rencana bisnis ini berperan sebagai COO atau Chief Operating Officer, di mana saya bertanggung jawab untuk mengawasi agar seluruh operasional di bisnis ini berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan standar operasional yang akan berlaku nantinya. Saya juga memastikan bahwa kualitas produk yang dihasilkan nantinya agar sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh bisnis ini, serta mengawasi seluruh alur kerja tim agar berjalan dengan lancar dan terarah sehingga bisnis bisa berjalan dengan baik dan benar sehingga bisa naik secara signifikan. Nah, udah pada kenal kan sama tim dari Clay? Sekarang kita kenalan sama BMC yuk. Yang pertama, customer segment. Nah, di customer segment itu kami ada 3. Yang pertama, mahasiswa tata busana. Mereka membutuhkan referensi, desain kreatif dan unik. Produk upcycle menarik bagi mereka sebagai sumber inspirasi tentang menjahit, pola, dan
inovasi pemanfaatan bahan. Yang kedua, orang yang peduli lingkungan. B. Menawarkan konsep clothing upcycle yang dimana sejalan dengan prinsip green lifestyle. Produk ini menjadi solusi bagi mereka yang mencari fashion berkelanjutan untuk mengurangi limbah tekstil. Yang ketiga, ibu rumah tangga. Segmen ini menekankan aspek ekonomis dan fungsional. Upscaling menjadi solusi cerdas bagi ibu rumah tangga untuk menghemat pengeluaran dengan memanfaatkan pakaian lama keluarga menjadi barang baru yang berguna. Pada value proposition, Clay menawarkan 3 nilai utama. Pertama, tempat yang nyaman. Kami menyediakan tempat konsultasi dan workshop yang estetik, bersih, dan nyaman. Tujuannya agar pelanggan merasa leluasa saat menyampaikan ide, melihat proses, dan terlibat secara langsung dalam kreativitas upcycle. Kedua, kami memberikan produk eksklusif. Setiap hasil upcycle di Clay bersifat unik dan tidak akan ada duplikatnya karena sebagian besar bahan dasarnya berasal dari kain pelanggan sehingga tidak akan ada duplikatnya. Ketiga, Clay menyediakan konsultasi langsung dengan desain profesional. Pelanggan dapat berdiskusi mengenai gaya, detail desain, serta hasil yang mereka inginkan. Layanan ini memberikan pengalaman premium dan memastikan produk akhir benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan. Selanjutnya, channel. Nah, di channel ini kami ada 3. Yang pertama, workshop, yang dimana tempat langsung datang pelanggan untuk konsultasi dan lihat langsung proses upcycle. Yang kedua, media sosial seperti Instagram dan TikTok. Dan yang ketiga, website digunakan untuk promosi dan pendaftaran online. Selanjutnya, customer relationship. Yang pertama, customer service seperti WhatsApp dan Instagram. Nah, digunakan untuk konsultasi desain. Yang kedua, membership digunakan untuk diskon repeat order dan akses prioritas desainer. Selanjutnya adalah revenue stream. Pendapatan utama Clay berasal dari jasa desain dan jahit. Kami menawarkan paket layanan mulai dari basic hingga premium, tergantung tingkat kesulitan, modifikasi, dan detail desain yang dibutuhkan pelanggan. Selain itu, Clay juga memperoleh pendapatan tambahan dari penjualan aksesoris, seperti kancing premium, resleting khusus, patch bordir, atau ornamen tambahan lainnya. Aksesoris ini bisa dipilih pelanggan untuk menambah nilai estetika pada hasil upcycle mereka. Selanjutnya ada key resource. Key resource yang pertama ada tim desain dan penjahit, di mana ini adalah orang-orang yang mendeliver kemauan dari pelanggan, sehingga apa yang diinginkan oleh pelanggan bisa terwujudkan di sebuah produk baru nantinya. Yang kedua ada workshop produksi. Workshop produksi adalah tempat operasional utama yang digunakan untuk seluruh proses pembuatan produk upcycle. Dan yang ketiga adalah alat produksi, di mana di antara lain seperti mesin jahit, alat potong, bordir, dan lain-lain. Yaitu alat utama yang mendukung proses transformasi dari produk seperti pakaian bekas menjadi produk baru yang bisa digunakan kembali. Selanjutnya ada key activities. Key activities ini dibagi menjadi 4 aktivitas. Aktivitas pertama adalah konsultasi desain, di mana tim mencari ide dan memahami kemauan dari pelanggan agar produk yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan oleh pelanggan. Yang kedua adalah penggambaran desain, di mana ini adalah proses memvisualisasikan ide yang tadinya dibuat menjadi gambar sketsa yang siap diimplementasikan. Yang ketiga, pemotongan pakaian bekas, di mana pada tahap ini pakaian pelanggan dikumpulkan lalu dipotong sesuai dengan desain yang sudah digambar sebelumnya. Dan yang terakhir, aktivitas keempat adalah pembuatan pakaian, di mana pada aktivitas ini adalah aktivitas merangkai, menjahit, dan menyelesaikan pakaian agar
siap dipakai oleh pengguna. Selanjutnya ada key partnership. Key partnership ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada industri tekstil, di mana ini adalah penyedia bahan baku tambahan untuk pembuatan produk dan juga bahan baku untuk pembuatan aksesoris. Yang kedua, vendor alat produksi, di mana ini adalah penyedia mesin dan peralatan utama untuk peralatan produksi. Dan yang ketiga adalah jasa reparasi alat produksi, di mana ini adalah mitra yang memastikan dan memperbaiki semua alat produksi operasional agar bisa berjalan dengan baik. Bagian berikutnya yaitu cost structure. Biaya terbesar Clay berasal dari gaji sumber daya, termasuk desainer, penjahit, tim produksi, dan admin pelayanan pelanggan. Kemudian, terdapat biaya untuk bahan habis pakai, seperti benang, jarum, kancing, dan resleting. Terakhir, kami memiliki biaya untuk alat produksi, seperti mesin jahit, mesin obras, mesin bordir, serta perawatan dan perbaikan rutin.